Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah masih anugerahkan kita hidayahnya. Kalaulah karena sehat saja, karena mudah rezeki saja, lapang waktu saja, tanpa hidayah Allah barangkali kita tidak akan bisa sampai memasuki rumah Allah ini dalam rangka menunaikan fardu Jum'ah secara berjamaah. Karena banyak orang yang sehat badannya, banyak orang yang diberikan rezeki mudah, bahkan banyak diberikan waktu lapang, akan tetapi mereka tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan fardu Jum'at secara berjamaah. Akan tetapi Allah memilih kita, dan memang pilihan Allah itu tidak akan pernah meleset kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Hidayah Allah itu sangat mahal. Para nabi-nabi terdahulu berjuang untuk menyampaikan dakwah. Ratusan tahun umur mereka, ternyata orang terdekat dengan mereka saja tidak dapat hidayah. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya dan anaknya sendiri tidak dapat hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu lama berdakwah menyampaikan ajaran Islam ini, akan tetapi orang yang terdekat dengan beliau sendiri, Azar, tidak dapat hidayah. Musa alaihissalam berdakwah dengan perperangan, tapi ayah angkatnya sendiri Fir'aun tidak dapat hidayah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, door to door, dari rumah ke rumah, dakwah secara rahasia, bahkan dakwah secara terang-terangan. Akan tetapi paman beliau sendiri, Abu Lahab, tidak mendapat hidayah. Ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita. Hari ini kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Berarti Allah menginginkan kita untuk menaikkan derajat kita, titel kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan titel menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara umat manusia semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Moga-moga Allah hadiahkan kita titel tersebut, sehingga kelak mendapatkan mati husnul khatimah, kubur menjadi taman surga, dan di padang mahsyar berat timbangan kita dalam kebaikan, dan kita ditentukan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian berselawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kembali mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang Allah angkat derajatnya, dengan Allah Isra wal Mi'rajkan beliau dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Filistin, dinaikkan, dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha, diberikan hadiah salat 5 waktu sehari semalam. Rasul yang Allah angkat derajatnya dengan ditunjuk menjadi imam para nabi dan rasul dikala didirikannya salat di Masjidil Aqsa di Filistin. Nabi kita, rasul kita, pemberi syafaat kita ditunjuk menjadi imam pada waktu itu, dan makmumnya adalah para nabi dan rasul. Berbanggalah kita, berbahagialah kita saat ini masih menjadi umatnya, selalu mencintainya, dan berharap nanti dapat bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk seluruh jamaah Jumat. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dan sesungguhnya dunia ini akan berakhir. Kita semua dikubur, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dan setelah datangnya hari kiamat nanti, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan ditimbang. Perbuatan kita semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemanakah kita akan dimasukkan oleh Allah nantinya tergantung bagaimana perbuatan kita yang kita lakukan hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun."
Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Dan apabila mereka sudah datang ajalnya, niscaya mereka tidak akan dapat untuk mengundur-ngundurnya barang sedikit pun, dan untuk memajukannya barang sedikit pun. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah juga berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas, apa itu nafas? Ditiupkannya roh bersatu dengan jasad, maka di situ kita bernafas. Maka setiap yang bernafas itu pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan mereka nanti di hari kiamat. Dan mereka ada yang ketika itu dibuat mereka jauh daripada neraka dan dimasukkan mereka ke dalam surga. Maka orang yang seperti inilah akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini khatib teringat sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami yang berjudul Sabilul Ibtikar wal I'tibar. Di dalam kitab ini beliau menguraikan akan tahapan demi tahapan kehidupan manusia sejak dahulu kala mereka di dalam alam arwah. Beliau menjelaskan ada 5 tahapan umur yang masing-masing kita pasti akan melewatinya. Kepastian ini tentunya jamaah Jumat dilatar belakangi oleh iman yang ada di dalam diri kita. Iman ini membuat kita percaya terhadap apa? Terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran 14 abad yang silam bahkan lebih, itu sudah menantang para orang-orang yang meragukan isinya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kamu masih ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka coba kamu buat tandingan-tandingannya, bandingan-bandingannya, atau barangkali kamu buatlah sesuatu yang akan bisa membantahnya. Akan tetapi hari ini semakin orang mencari kekurangannya, semakin manusia mencari kritik-kritik yang ada di dalamnya, kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, justru orang yang menggali itu semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 80% apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada 20% lagi jamaah Jumat, seperti surga, seperti neraka. Nanti akan datang hari kiamat, lalu ditimbang, lalu kita dihitung, meniti jembatan. Kalaulah 80% itu sudah dibuktikan oleh manusia, tentu jamaah Jumat 20% ini akan mengikut saja. Maka oleh karena itu Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada 5 tahapan umur yang akan kita lalui. Yang pertama adalah di saat roh masuk ke dalam jasad. Di waktu itu umur pertama kita ada. Dan di saat itu kita berjanji kepada Allah. Perjanjian ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum. Ingatlah olehmu ketika dahulu kala Allah mengambil perjanjian dari diri-dirimu semua ketika kamu berada di tulang sulbi ayah-ayahmu. Dikala itu kamu bersaksi di hadapan Allah. Apa katamu ketika ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu yang mengatur dirimu, yang mengurusi dirimu, memberikan apa yang menjadi kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman untuk dirimu? Maka di waktu itu kita menjawab dengan kata bala syahidna. Orang Arab bila mana dia ditawarkan sesuatu yang bikin senang, orang Arab ketika dia ditawarkan sesuatu yang bikin bahagia, yang diidam-idamkannya, mereka tidak menjawab dengan kata na'am. Mereka tidak akan menjawab dengan kata ai huwa ajal, tapi mereka akan menjawab dengan kata bala. Maka hakikatnya jemaah Jumat, perjanjian kita dahulu kala ketika kita berada di alam arwah masuk ke dalam alam rahim adalah tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah tunduk patuh dan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Otak manusia
Akal manusia, ilmu manusia tidak akan pernah membantah bahwa sesungguhnya Tuhan yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah Jumat, ingatlah janji kita. Karena inilah spesifik kita sebagai orang Islam yang beriman. Ingat perjanjian bahwa kita hidup tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah pun juga berfirman. Apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hei hambaku, engkau hadapkanlah dirimu. Yang dikatakan diri itu apa jemaah Jumat? Jasad, roh dan akal yang ada di dalam diri kita. Hadapkan secara total kepada agama yang sudah diberikan oleh Tuhanmu kepada dirimu dengan cara hanifa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan makna hanif ini di dalam sebuah hadis qudsi yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Apa kata Allah? Inni khalaqtu bani Adama hunafa. Sesungguhnya aku pada hakikatnya menciptakan seluruh anak cucu Nabi Adam berada dalam keadaan hunafa, condong kepada yang baik-baik, condong kepada yang halal, condong kepada yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Itulah hakikatnya. Tapi setan datang menggoda. Hakikatnya kita semua jamaah Jumat itu diciptakan mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, tapi ada yang tidak melakukan karena setan datang menggoda. Hakikatnya jamaah Jumat, kita diperintahkan oleh Allah tunduk dan patuh, menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Nabi-Nya, akan tetapi ada juga yang menentang dan melawannya, bahkan tidak peduli sama sekali. Halal haram hantam terus saja. Kenapa? Karena setan datang menggoda. Maka oleh karena itu jamaah Jumat, pada hari ini ingatlah janji kita. Pada dulunya kita berjanji kepada Allah dalam hakikat kesucian kita, kebersihan diri kita adalah kita tidak akan menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, umur dikala kita dilahirkan oleh ibu kita sampai kita meninggal nantinya. Ini umur kita yang kedua dan kita berada di sini. Di umur kita yang kedua ini jamaah Jumat, kadang-kadang ada pula istilah orang tua-tua keladi, makin tua semakin menjadi-jadi. Padahal seharusnya bagaimana jamaah Jumat? Yang dahulu awalnya kita bayi, menjadi seorang anak-anak, menjadi orang remaja, menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Alawi ini, ukuran orang dewasa adalah umur 35 tahun sampai 50 tahun. Umur dewasa itu disebut dengan asyud. Para nabi dan rasul Allah, mereka diangkat menjadi rasul di saat umur itu. Umur yang matang, umur yang benar-benar sudah paripurna dirinya seharusnya. Bila mana di umur itu juga belum menjadi orang baik jemaah Jumat, khawatir kita ditutup usianya oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Kubur kita menjadi sempit, pertanyaan tak mampu nanti dikubur kita jawab, apalagi di padang mahsyar tentu ke neraka akan kita dimasukkan oleh Allah. Makanya Allah jemaah Jumat menyampaikan dalam sebuah surah Ali Imran ayat 142, tahapan yang mesti kita lalui sebagai seseorang yang yakin Tuhan kita adalah Allah. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal Tuhanmu Allah belum melihat kamu bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintahnya, dan Allah belum melihat kamu berada dalam posisi bersabar. Ayat ini mengajarkan kita jamaah Jumat, teruslah kita bergerak, teruslah kita berikhtiar, terus kita berusaha. Untuk apa jamaah Jumat? Untuk bisa membuktikan kita itu layak disebut sebagai hamba Allah. Masalah bahagia, masalah surga, masalah nyaman dan tentram, itu sekehendak hati Allah untuk memberikan kepada kita. Mudah bagi Allah untuk buat kita bahagia jemaah Jumat. Mudah sekali Allah membuat kita untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman. Tapi yang sulit hari ini adalah hambanya yang sulit menjalankan apa yang menjadi perintahnya.